August, sudah berjam-jam kau di sini. Mungkin sudah waktunya kau istirahat. Charlotte, hentikan. Sekali ini saja kita coba. Ayolah August, aku janji gak akan mengecewakanmu. Aku bilang hentikan! Ini sudah 2 tahun, August, dan kau belum pernah sekalipun menyentuhku. Aku harus bagaimana lagi? Memohon? Berdarah? Astaga. Black, cukup sudah. Aku mau menceraikannya. Pada akhirnya kau sadar juga. Ayo ke Paris, ada 10 pria seksi mengantri untukmu. Biar saja suamimu membusuk dengan pekerjaannya itu. Tessa Whitmore, adik tirinya sendiri. Tessa, aku mencintaimu. 6 tahun, aku selalu membatin. Mungkin dia gak suka seks, tapi nyatanya dia bukannya gak suka padaku, tapi suka pada adik tirinya, Tessa. Dia mencoba lagi, iya kan? Tentu saja Tuan Whitmore nggak butuh wanita. Nggak mungkin wanita itu bisa menggodanya. Benar-benar memalukan. Mereka gak salah. Akulah yang permalukan diriku sendiri. Astaga, itu August Whitmore. Aku harus bertemu dengannya. Charlie, kau bisa goda siapapun di sini, tapi jangan dia. Kenapa enggak? Ya, pewaris kaya seperti kita suka kehidupan mewah, tapi orang ini, dia alergi dengan wanita. Dia nggak berkencan, nggak goda wanita. Dia seperti biksu berbaju mahal. Mungkin hanya aku yang bisa patahkan kutukannya. Kupikir malam itu akhirnya dia bisa kutaklukkan. Wanita yang dicintainya ternyata adik tirinya. August, kau suka apa yang kau lihat? Bisakah jangan sembarangan pakai kemejaku? Nanti kubelikan sendiri untukmu, oke? Apa? August, kita sudah bersama selama 4 tahun. 4 tahun aku menunggu dan mencoba. Aku harus bagaimana supaya kau mau menyentuhku? Menikahlah denganku. Apa? Kita menikah saja. Iya. Iya. Aku hanyalah pengalihan. Dia menikahiku untuk menekan hasratnya, menyembunyikannya dari wanita yang diinginkannya. Tujuh hari lagi aku akan menghilang, berangkat ke Paris jauh darinya, dan semua kekacauan ini. Siapa kau sekarang ini? Kau belum pernah kemari sejak menikahi August. Aku tahu, tapi malam ini siapa peduli? Kita berpesta. Mau minum? Ya, 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 ya. Ayo, ayo tos. tos. Oh, astaga. Hai, permisi. Bisa suruh pria terseksi yang kau punya ke sini? Hai. Boleh juga. Charlotte, apa-apaan kau ini? Nanti kelihatan August. Dia nggak pernah kemari, tenang saja. Malam ini dia di sini, di kursi belakang. Dia menontonmu sejak tadi dan kelihatan marah. Apa dia cemburu padaku? Bro, istrimu di sana lagi menggoda penari pria. Kalau itu aku pasti mengamuk. Charlotte tahu diri. Dia nggak akan keterlaluan. Dia meraba otot perutnya sekarang.
kau memang gak peduli ya? Adakah wanita di planet ini yang bisa membuatmu marah? Maaf. Hei, tenanglah, tunggu. Dia kemari. Aku nggak pernah lihat dia seperti itu. Kau membuat dia cemburu, Charlotte. Nggak aku sangka dia benar-benar datang kemari. August, You act so weird and you ignore me, baby. What could I do? Could I do? Ternyata sedikit pun dia nggak melihatku. August, apa? Kau mau apa? Dia memang cemburu, tapi bukan padaku. August, apa? Kau mau apa? Siapa bilang kau boleh kemari? Kenapa beri nomormu pada sembarang pria? Bukankah kau sudah bilang muak padaku? Jangan belaga seolah kau masih peduli. Siapa bilang aku gak peduli? Kau yang bilang. Kau hampir gak bicara denganku selama seminggu. Dulu kau anggap aku berarti dan sekarang seolah kau menghindariku. Ada apa? Karena Ayo bilang. Bilang karena kau menginginkan dia. aku sudah menikah. Gak bisa seperti dulu lagi. Aku gak bisa selalu menemanimu. Pembohong. Kau nggak bisa berhenti mencintainya. Kau hanya berhenti pura-pura nggak mencintainya. Jadi kalau Charlotte gak ada di antara kita bisa kembali. Hanya kau dan aku. I fell in love with a fantasy that you could never be. Dasar jalang, kau mengacaukan segalanya. Astaga, Charlotte! Kau sudah sadar? Kau dapat lebih dari 30 jahitan. Untung ada yang buru-buru membawamu kemari. Hampir saja kau mati. Di mana dia? Maksudmu temanmu Lindsay? Dia begadang semalaman di sini, baru saja keluar. Tentu saja bukan dia. Apa yang kuharapkan? Jariku luka saat memecahkan botol. Sakit, Auji. Nah, sudah baik kan sekarang? Kau memang kakak terbaik di dunia. Blake, carikan aku pengacara. Ini serangan terencana. Aku mau menuntut. Kau menuntut Tessa atas penuduhan penyerangan? Dia memecahkan kepalaku. Itu cukup untuk mengirimnya masuk penjara. Tessa masih muda. Dia belum bisa mengontrol emosinya. Aku sudah menghukumnya. Menghukumnya? Bagaimana? Aku mengurungnya di rumah, dilarang keluar rumah selama sehari. Nggak usah dipermasalahkan. Dia memecahkan kepalaku. Aku dapat 30 jahitan, bekas luka permanen. Dan kau hanya menghukumnya selama sehari? Kau cuma mau melindungi dia dariku. Aku mencoba melakukan hal yang benar. Bukan, kau hanya mau memastikan aku nggak memberinya hukuman. Simpan tenagamu. Aku sudah cabut tuntutanmu. Nggak satupun pengacara yang akan mewakilimu selama ada aku. Kau sungguh kakak yang hebat. Saking hebatnya membuat Tessa seolah istrimu. Jangan macam-macam, Charlotte. Tessa cuma adik tiriku. Itu saja. Aku tahu kau terluka, jadi aku akan tinggal dan membantumu pulih. Anggap ini caraku menebus kesalahan. Kau puas? Bagus. Saat kau dipulangkan, akan kuberikan hadiah sebagai kompensasi. Di matanya, tawaran untuk merawatku seolah semacam kemewahan. 6 hari lagi, begitu visaku keluar, mimpi buruk ini berakhir. August? Kenapa dia kembali? Tessa, apa janjimu padaku?
Maafkan aku Charlotte, emosiku meluap tempo hari. Hanya saja, sejak kau menikahi August, aku merasa seolah kau mencuri dia dariku. Maaf, itu gak akan terulang lagi. Itu bukan salahmu. Biar nanti aku yang urus, aku janji. Tessa akan di sini selama beberapa hari. Cobalah rukun, oke? Nanti ku bantu bongkar koper. August, maukah kau memasak bersamaku? Tentu. Langsung saja naik ke atas. Oh, dan jangan hanguskan apapun kali ini seperti kue Natal itu. Ini pertama kalinya kulihat dia tersenyum seperti itu saat di rumah. Tessa, di sini dingin. Tidurlah di kamarmu. Aku gak mau ke atas. Aku terlalu rindu padamu. August, jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kau seorang. Selama bertahun-tahun, betapapun ku coba untuk menyentuhnya, gak pernah sekalipun dia menyerah. Tapi malam ini, satu igauan saja dari Tessa membuatnya gak mampu menahan diri. Kalau dia mau mencintai adiknya, biarlah. Aku capek berlaga jadi istri yang setia. Aku akan mulai hidupku sendiri. August, sepertinya bibirku digigit nyamuk semalam. Lihat, ini bengkak. Nanti kusuruh pelayan beri obat oles. Aku janji memberimu hadiah sepulang dari rumah sakit. Jepit rambut ini serasi dengan rambutmu. Wow, gak kusangka kau begitu baik pada istrimu. Ini sekedar kompensasi. Terima kasih. Apa? Jangan. Tidak. Rambutku. Apa kau potong rambutku? Iya. Aku butuh bahan buat karya seni. Jadi kupikir aku mau buat wig. Dan rambutmu yang terbaik. Begitu berkilau. Kau memukulku? Kakakku sendiri gak berani memukulku. Kau pikir kau bisa? Pegangi dia. Aku istrinya August. Berani menyentuhku, kalian akan menyesalinya. Hah, kalian kan pelayan August. Bilang padaku siapa yang sebenarnya August cintai. Aku atau dia? Hei! Jadi kalian sudah tahu siapa penguasa rumah ini. Baguslah kalau akhirnya kau tahu. Apa? Lihat-lihat. Memangnya kau kira August akan membiarkanmu begitu saja? Astaga, August membiarkanku lakukan segalanya seumur hidupku. Meski kupukul istrinya sampai mati hari ini. Dan ingat, akulah yang dipedulikannya, bukan kau. Jadi sekarang, akan kupastikan kau gak akan lupa. 29, 30, 39, 61. Sudah berapa tadi? 99. 99. Kita bulatkan saja 100.
Tell me why did you sleep last night? In the pines, in the pines. Kau jauh lebih cantik. Don't ever shine. I would shiver all night. Ada apa ini? Aku sudah dengar kejadian hari ini. Dan Tessa mungkin sedikit impulsif, tapi perbuatannya tadi itu salah. Aku sudah menghukumnya. aku jadi penasaran apa hukumannya. Dia memotong rambutmu. Jadi dia potong seutas rambutnya juga. Sebagai permintaan maaf. Dia menamparku 100 kali. Aku sampai pingsan. Kok anggap hukumannya itu setimpal begitu? Tangannya bengkak karena menamparmu. Dia juga menderita. Astaga, aku benar-benar bodoh pernah jatuh cinta padamu. Keluar! Bisakah kau tenang? Aku bawa dia kemari buat minta maaf. Ayo masuk. Maaf Charlotte, aku sedikit keterlaluan. August, dia membuatku takut. Jangan biarkan dia menyakitiku. Tenanglah. Nggak ada yang akan menyakitimu selama ada aku di sini. Kalian berdua, keluar sekarang juga. Dengar. Aku tahu kau marah, tapi dokter bilang kau butuh istirahat. Jadi beristirahatlah. Aku bilang keluar! Astaga. Sayang, visamu sudah disetujui. Ada seseorang yang menawarkan diri menjemputmu di Paris kapan saja. Siapa? Katakan saja, seseorang yang jauh lebih baik dibanding suamimu yang gak berperasaan itu. Sampai ketemu di Paris, sayang. Begitu ku dapat visa itu, aku gak akan menginjakan kaki di sini lagi. Ayo. Lepaskan aku! Ayo. Wah, lihat siapa yang sudah bangun. Kau siapa? Lepaskan aku. Kakakku pasti akan membunuhmu. Kau tahu apa yang terikat di badanmu, sayang? Itu namanya bom. Keluarga Whitmore merusak hidupku. Dan sekarang, Agus akan melihat dua wanita yang dicintainya meledak berkeping-keping. Apa? Astaga, jangan. Aku mohon, siapapun tolong kami. Tessa, berhentilah menangis, oke? Kalau mau lolos, kita harus pikirkan caranya. Jangan membentakku, oke? Aku takut. August! August, tolong! Agus, cepat tolong aku. Aku tahu cara mematikannya. Bebaskan aku dulu. Dan kita bisa sama-sama tolong Tessa. Masih sempat. Jangan. August, tolong aku. Aku mohon, tolonglah. Aku akan tolong dia dulu. Baru menolongmu. Lagi-lagi dia memilih wanita itu. Dan parahnya, hatiku gak terasa sakit lagi. August, jangan. Aku mohon. Aku takut, tolonglah. Aku mohon. Ayolah, tolong. Aku takut.